Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Yolanda dan rekan saya Pandu Akbar akan menjelaskan tentang awal berdirinya atau sejarah berdirinya Muhammadiyah dan asas tujuan serta perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama akan dibacakan oleh saudara. Sejarah berdiri dan perjuangan Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. 1. Pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah terdiri dari dua kata, yaitu Muhammad dan kata iya. Kata Muhammad dimaksudkan adalah nama Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah, dan kata iya diartikan pengikut. Maka secara lengkap arti kata Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah didirikan. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladia di Yogyakarta, yang pada mulanya bertujuan untuk menyebarkan pengajaran Rasulullah kepada penduduk bumi putera dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Berdirinya Muhammadiyah dilatar belakangi oleh keprihatinan KH Ahmad Dahlan terhadap umat Islam Indonesia yang tertindas oleh penjajahan Belanda yang mengakibatkan kondisi pendidikannya mengalami stagnan. Ditinjau dari faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya Perserikatan Muhammadiyah, secara garis besarnya menurut Kamal Pasha dan Darban 2003 dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif yang sangat kuat, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penegak yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Ada hasil pedalaman KH Ahmad Dahlan terhadap 4 Quran, baik dalam hal gemar membaca, mampu menelaah, membahas dan mengkaji kandungannya. KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sesungguhnya dalam Reggementadaburi, mencermati dan melaksanakan kandungan firman-firman Allah, diantaranya dalam surat An-Nisa ayat 82, surat Muhammad ayat 24, dan surat Ali Imran ayat 104, yaitu maka tindaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Sejarah berdirinya dan perjuangan Muhammadiyah. Jadi sejarah berdirinya Muhammadiyah itu ialah pertama dari pengertian Muhammadiyah terdiri dari dua kata, yaitu Muhammad dan kata iya, yang mana dimaksudkan adalah nama Nabi Rasulullah SAW bin Abdullah, dan kata iya berarti pengikut. Maka secara lengkap ialah Muhammadiyah ialah pengikut Nabi Muhammad SAW. Lalu Muhammadiyah didirikan oleh sebuah organisasi agamaan yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah. Yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah ini ialah oleh keprihatinan Kiai Ahmad Dahlan dalam umat Islam Indonesia yang tertindas oleh penjajahan Belanda, yang mengakibatkan kondisi pendidikannya mengalami stagnan. Lalu ditinjau dari faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya Perserikatan Muhammadiyah, secara garis besarnya menurut Kamal Pasha dan Darban dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor subjektif, lalu ada faktor objektif. Lalu di dalam faktor objektif ini terdapat lagi faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ialah faktor objektif yang bersifat internal. Nah, di dalam faktor ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu faktor objektif yang bersifat internal melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yaitu pertama, ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia.
Lalu yang kedua ialah lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi. Lalu faktor objektif yang bersifat eksternal. Semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah faktor objektif yang bersifat internal yaitu pertama, semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Lalu C. Pengaruh dari gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Lalu asas dan tujuan Muhammadiyah. Asas Muhammadiyah ini didirikannya pada awal mulanya sebagai mana yang terdapat dalam anggaran dasar Muhammadiyah pada tahun 1950. Lalu pada tahun 1985 asas Muhammadiyah mengalami perubahan menjadi asas Pancasila. Ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 yang mewajibkan setiap organisasi harus menyesuaikan asas organisasinya dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Lalu tujuan Muhammadiyah. Semua yang dikerjakan oleh Muhammadiyah didahului oleh adanya maksud dan tujuan tertentu untuk mengarahkan gerak perjuangan, menentukan besar kecilnya kegiatan, serta macam-macam amal usaha Muhammadiyah. Lalu pada tahun 1921 tujuan Muhammadiyah ini mengalami perubahan berdasarkan Bersulit Gubernur Jenderal tanggal 2 September 1912 nomor 36 berubah menjadi pertama, memajukan dan mengembirakan pengajaran agama Islam di India, Netherlands. Lalu yang kedua, memajukan dan mengembirakan cara kehidupan sepanjang kemohon agama Islam kepada segala sekutunya. Lalu pada tahun 1950, rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah mengalami perubahan lagi, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu terjadi lagi perubahan ketika Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo, menjadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hasil Muktamar ke-45 di Malang, Jawa Timur tahun 2005, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu terdapat perjuangan Muhammadiyah bagi bangsa Indonesia. Yang pertama itu perjuangan Muhammadiyah pada masa Hindia Belanda. Lalu yang kedua, perjuangan Muhammadiyah pada masa Jepang. Yang ketiga, perjuangan Muhammadiyah awal Republika. Yang keempat, perjuangan Muhammadiyah pada masa Orde Lama. Lalu yang kelima, perjuangan Muhammadiyah pada masa Orde Baru. Itulah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 4. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.